Bagi kita yang ingin mengikuti konsultasi seperti di video ini, silahkan menghubungi WA 0812 18 18 4712. Halo ayah bunda, apa kabarnya? Salam parenting. Rasanya udah lama sekali ya kita nggak ketemu. Biasanya dulu sering ketemu di seminar, kemudian di siaran radio. Tapi sekarang media yang saya gunakan tinggal YouTube dan media sosial, Facebook, Instagram, juga TikTok. Nggak kerasa loh, mengajar parenting, membimbing anak-anak sendiri, dan anak-anak orang lain. Sekarang anak saya sudah berusia 20 tahun, jadi kurang lebih sudah hampir 20 tahun saya menekuni dunia parenting. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang saya dapatkan ketika menjadi seorang praktisi parenting. Nah, belakangan ini yang paling banyak saya temui adalah fenomena anak-anak yang salah jurusan ya, kemudian mogok, nggak mau sekolah atau nggak mau kuliah. Kasusnya bervariasi. Ada yang sudah dapat beasiswa kuliah di luar negeri, kemudian ternyata merasa salah pilih jurusan sehingga ketika semester akhir dia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya, mau tidak mau pulang kembali ke Indonesia. Kemudian ada juga yang sudah menyelesaikan sekolah kedokteran ya, kebetulan veterinarian, kemudian juga orang tuanya bercerita kepada saya minta tolong supaya dibantu agar anaknya mau menyelesaikan koasnya gitu ya, karena setelah menyelesaikan kuliahnya kelihatannya dia jadi mogok, nggak mau nerusin menyelesaikan koasnya, dan orang tuanya jelas sangat panik ya, bingung gitu. Kemudian juga ada yang bahkan itu sudah berkeluarga, ada yang jadi guru ya, pernah jadi guru, kemudian sudah 12 tahun mengajar dan merasa kayaknya dia salah ini pilih profesi. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya mengambil kesimpulan bahwa ada satu sistem pendidikan kita yang kurang tepat, atau mungkin boleh dikatakan salah ya. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita itu tidak pernah sekali menyentuh wilayah yang namanya identifikasi setiap anak. Apa sih identifikasi itu? Adalah sebelum kita belajar atau mempelajari sesuatu, kalau dalam sistem pendidikan yang pernah saya bangun di Buleleng di Bali, yang pertama kita lakukan itu adalah proses identifikasi anak. Jadi identifikasi itu adalah kita menggali siapa anak ini, mulai dari sifat dasarnya, kemudian potensi-potensi bawaan lahirnya. Karena tiap anak itu nggak ada yang sama, ternyata beda-beda mereka. Kami cukup lama ya biasanya dalam proses penggalian itu, bahkan kita mulai itu dari TK, kemudian ke SD, dan baru nanti kelihatan jelas itu ketika menginjak usia SMP kelas 1. Namun sayangnya ya sekolah saya baru ada di Bali gitu. Jadi untuk anak-anak lain yang tidak menggunakan sistem ini biasanya ya pada ujungnya mengalami proses yang namanya kebingungan dalam melanjutkan sekolah, terutama kuliah. Nah, disitulah awal dari kesalahan pemilihan jurusan, dan efeknya luar biasa begitu. Itu masih bagus ya kalau seandainya ketahuan gitu ya, belum terlanjur sampai semester akhir. Ini sudah semester akhir. Tapi alhamdulillah anak-anak yang sempat ketemu dengan saya mengikuti proses bimbingan bersama orang tuanya, ya seperti yang dari luar negeri itu, bahkan ada di YouTube channel saya namanya Mas Aufar, pada akhirnya yang tadinya udah nggak mau melanjutkan sekolah atau ogah-ogahan, menjadi semangat kembali, ingin cepat-cepat menyelesaikan kuliahnya dan ambil S2 dengan beasiswa
pada jurusan yang cocok dengan potensi unggulnya. Kemudian baru ini ya, kemarin malam mungkin ya, itu juga baru anak yang mengambil fakultas kedokteran itu berdiskusi dengan kami bersama orang tuanya. Ternyata alhamdulillah malam itu juga anaknya kembali semangat untuk melakukan koas. Saya sampai bilang, nanti ya kalau udah mulai koas kabari ayah ya, kasih informasi, foto-foto. Jadi saya senang sekali gitu melihat fakta-fakta bahwa meskipun terjadi kekeliruan pemilihan jurusan atau terjadi kasus-kasus mogok dalam pendidikannya, tapi kalau kita coba urai ulang, kita benahi ulang, kita tata ulang, pada akhirnya mereka kembali bersemangat dan mau kuliah. Dan yang penting di sini adalah orang tuanya ya. Orang tuanya itu mau menerima kesalahannya sehingga mau mengizinkan anaknya untuk mengambil keputusan bersama saya berdasarkan temuan-temuan kami selama proses pembimbingan untuk mengambil jurusan yang paling cocok dan paling tepat. Karena ini adalah awal dari sukses profesi anak-anak kita. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang melihat video YouTube channel saya, di mana saya memberikan banyak sekali bimbingan terhadap berbagai macam kasus. Banyak orang tua yang mulai terbuka pikirannya, tersadarkan, dan mencoba menggali dan mencari tahu apakah jangan-jangan anak saya salah satu di antara anak-anak yang mengalami salah pilih jurusan kuliah. Kalau sudah salah pilih jurusan kuliah, biasanya nanti akan berlanjut pada salah pilih profesi. Nah, kalau sudah salah pilih profesi, biasanya kita tidak bisa berharap banyak untuk bisa mencapai prestasi atau achievement terbaik dalam profesi tersebut. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah begitu perhatian pada anaknya, memberikan atensi yang besar untuk bertemu dengan kami, berdiskusi dengan kami, yang pada akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dan kami selalu mengatakan bahwa jangan lupa nak, untuk update selalu ayah ya, sudah sampai sejauh mana perkembangannya. Ini yang saya ceritakan baru sebagian kecil dari sekian banyak kasus-kasus yang kami hadapi. Ada sebagian yang ditayangkan di YouTube, tapi kebanyakan tidak ingin ditayangkan di YouTube karena dianggap ini adalah masalah yang bersifat private atau privacy. Begitu saja dulu ayah bunda yang bisa saya bahas sebagai temu kangen melalui video ini. Mudah-mudahan habis ini saya akan coba buat lagi dengan tema dan kasus-kasus yang pernah saya alami selama membimbing anak-anak Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam parenting, sampai ketemu lagi.